Temanku lupa mematikannya sebelum pergi keluar. Dia begitu takut sehingga dia segera pulang ke rumah. Saya tercengang saat memasuki pintu. Saya curiga saya telah memasuki rumah yang salah. Keluar dan lihatlah. Tetapi aku tahu bahwa itu memang rumahku. Ada air di mana-mana. Itu hampir membanjiri perutnya. Tidak ada pilihan selain meninggalkan tempat ini. Lalu saya menemukan saudara saya. Kembali ke rencana awal. Duduk di tanah mendesain cetak biru untuk rumah baru. Tidak ada kata-kata lagi. Memulai. Kedua saudara itu pertama-tama menggunakan cangkul untuk memahat posisi yang sesuai. Lalu mereka berdua membagi pekerjaan. Satu orang membangun tangga untuk masuk dan keluar. Orang lainnya bertanggung jawab atas pembangunan kamar tidur. Tunggu sampai tangga siap. Mereka memahat ke arah posisi masing-masing. Kedua saudara itu berkomunikasi tanpa suara. Kalian bisa menemukan satu sama lain secara akurat hanya dengan mendengarkan. Dinding tidak perlu dilubangi seluruhnya. Cukup gali tanah di sekitar. Setelah tubuh temanku kuat, saluran segera dibuat. Kemudian poles bagian tepi dan sudut hingga halus. Ini melengkapi perjalanan yang aman. Saya merasa sedikit lapar setelah bekerja beberapa saat. Kakakku bertanggung jawab untuk keluar mencari makanan. Kakakku tetap tinggal. Ambil potongan tanah di sebelahnya dan bangunlah. Karena saya perlu memasak. Jadi dia mengubah tempat ini menjadi kompor. Melubangi tanah di tengahnya. Berlari ke tanah. Pukulan dari atas ke bawah. Kakakku baru saja kembali. Mereka berdua membangun cerobong asap bersama-sama. Tunggu sampai selesai di sini. Hari mulai gelap. Mereka bergegas kembali ke kamar. Mulai memanaskan wajan. Teh kayuan. Makanan yang dibungkus daun teratai. Bungkus dengan lumpur. Lemparkan ke tungku. Saat memasak, saudara-saudaranya pun tidak tinggal diam. Terus mendesain rumah kecil mereka. Ini berlangsung sepanjang malam. Teh kaigen. Orang tua yang lelah itu tertidur. Tunggu sampai saudaraku bangun. Temanku baru saja mengeluarkan makanan yang dia buat tadi malam. Sepertinya saudaraku adalah orang yang spesial. Jangan makan sendirian. Setelah sarapan, kakakku merasa tidak nyaman tidur di lantai. Aku berdiskusi dengan saudaraku tentang pergi keluar untuk membeli tempat tidur. Pikirkan dompet Anda. Mustahil. Hanya cukup untuk membeli beberapa kayu busuk. Menggunakan teknologi asli. Bangun tempat tidur di sudut. Agar tidak memakan tempat. Kedua saudara itu mendapat tempat tidur susun. Rasanya aman untuk tidur di atasnya. Lalu sang kakak berkata bahwa malam tadi terlalu dingin untuk tidur. Bagaimana kita bisa bertahan hidup tanpa atap untuk menghalangi angin? Jadi mereka menggunakan sisa kayunya. Teh reflux. Tambahkan atap di atasnya. Dapatkan kerangka kerja yang tepat terlebih dahulu. Pasang pagar di sekelilingnya. Untuk kecantikan. Juga dibuat 2 lapisan. Ini memastikan pencahayaan dalam ruangan. Dia harus memasang jendela atap di sampingnya. Lalu oleskan lumpur tipis-tipis. Mengisi kekosongan. Kakak, sekilas saja kamu sudah bisa tahu kalau kamu adalah seorang master. Itu metode yang kelas 1. Lapisan rumput hijau juga dibutuhkan. Membuat tampilan keseluruhan lebih indah. Aku suka warna hijau. Juga membawa tanaman hijau. Dan pohon muda. Ditanam di kedua sisi persimpangan. Lalu aku menggali tanah merah. Kelihatannya lebih bagus kalau dituang ke atas. Setelah selesai, mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka berdua berpikir mereka harus membangun kolam renang dan mandi. Semoga tidurmu nyenyak malam ini. Pagi berikutnya, kedua saudara itu berjalan keluar pintu sambil membawa peralatan mereka. Mulailah menggali di depan pintu. Tarik kungfu barat. Lubangnya sudah sangat dalam. Ada beberapa anak tangga setiap meter. Memudahkan mereka untuk masuk dan keluar untuk mengambil peralatan. Standar saya sangat tinggi. Tak ada ruang untuk kekurangan di mataku. Setelah 7.745 menit perbaikan, lahan yang awalnya datar kini telah terluka. Mereka memiliki bakat dalam desain. Saya juga memutuskan untuk membuat bentuk. Lakukan saja. Ketika saya kembali, saya membawa banyak kayu. Bangun rak di samping. Tingginya sekitar 3 meter. Satu sisi adalah tangga. Pengolahan semen dengan kaki. Terapkan di rak. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas. Begitu saja, saya bekerja sepanjang malam. Untuk mencegah hujan, mereka juga menaruh semen di kolam renang. Pertama, dapat memastikan kenyamanan mandi di masa mendatang. Kedua, tidak mudah rusak jika terkena hujan deras. Bangun waduk di sisi lain. Dan saudaraku sedang berpikir tentang bagaimana menjadi malas. Memikirkannya. Memutuskan untuk membangun kursi dek di platform kecil. Bentangkan matras yang dingin. Tidur di atasnya pas sekali untuk berjemur di bawah sinar matahari. Tentu, ini tampaknya tidak cukup tinggi. Temanku membeli cat hijau. Warnai rumah Anda. Dia tidak membutuhkan alat apapun. Hanya sikat gigi saja sudah bisa menyikat dengan sangat merata. Terakhir, kita perlu menyelesaikan masalah air keran. Mereka mendapat tabung bambu dari dekat. Di atas waduk, ikat sambungannya dengan tali jerami. Langsung ke air terjun. Salah satu ujung tabung bambu ditempatkan di hulu. Dengan cara ini, air akan mengalir ke bawah tabung bambu. Jalan menuju waduk. Masalah air keran terpecahkan. Menunggu air terisi penuh. Mereka menggunakan rumput sebagai karpet. Lalu saya temukan sebuah tiang kayu bundar. Letakkan di samping kursi malas sebagai meja. Tunggu sampai semuanya selesai. Mereka melompat ke dalam kolam renang. Bersihkan kotoran lama di tubuhmu. Anda dapat bermain dengan bebas di dalamnya. Sebenarnya, kebahagiaan itu sesederhana itu. Apalagi yang Anda lihat, kemarilah dan bermain bersama.